Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri dengan sukacita kepada Allah Tuhan kita muliakan dengan nyanyian rohani nomor 4, bait pertama dan bait yang kedua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa. Jemaat Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri dan kita akan mendengarkan bagian Alkitab sebagai hukum Tuhan. Dan saya memilih untuk kita sekalian di minggu ini dari surat Roma pasal 8. Hukum Tuhan bagi kita saya pilih dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi, hidup oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hanya oleh pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, kita bisa hidup menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, selalu kita percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus melayani, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, yang harus dijumpai dalam kekudusan. Tetapi siapakah kita sesungguhnya? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Sebab itu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh datang dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan kita, baiklah setiap kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Setelah mengaku dosa, kita akan menyanyikan nyanyian rohani 136 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang hidup, jika Tuhan selalu berdiri menanti kami, jika Tuhan setia dalam kasih yang kekal bagi kami, maka pagi ini, saat ini, dalam persekutuan kami bersama Tuhan dan di dalam setiap rumah keluarga kami menyadari sungguh siapa kami Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan seperti seorang Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Dalam cerita tentang anak yang terhilang, kami punya kelakuan mungkin seperti anak yang terhilang itu, yang meminta belas pengasihan Tuhan, yang meminta anugerah kasih sayang Tuhan yang adalah bagian kami. Dan kami telah berfoya-foya di hidup ini, menghabiskan semua yang Tuhan beri bagi kami dalam kasih cinta Tuhan. Dan Tuhan,
waktu kami sadar bahwa kami sesungguhnya tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Taruhlah pada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami juga berkata, kasihanilah kami Bapa. Lalu kami mau kembali meninggalkan semua dosa-dosa kami, menyadari semua kesalahan-kesalahan kami. Sebab kami ini sama seperti anak yang terhilang, yang mungkin sudah makan makanan dari makanan binatang karena kelakuan kami yang meninggalkan kasih setia Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami, yang setia menunggu kami pulang kembali, dan justru membuat pesta menyambut kami ketika kami sadar dan pulang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini dalam ibadah ini ya Bapa, kami duduk di sini sebagai keluarga, anak-anak yang mungkin telah mengecewakan orang tua, anak-anak yang mendukakan hati orang tua, bahkan suami istri yang saling menyakiti, yang saling mendukakan satu dengan yang lain, bahkan orang tua dan anak. Tuhan, kasihanilah kami. Kami sadar sungguh jika Tuhan tidak mengasihani kami, maka kami ada di dalam maut yang kekal. Terima kasih untuk pengasihan Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya pengampunan berlaku kepada kami. Amin. Nyanyian rohani 136 baitnya yang pertama kita pujikan di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, bukakan hidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam cerita tentang anak yang terhilang itu, sang bapa dengan setia menanti anaknya setiap hari. Dan ketika anak itu kembali, ia mengadakan pesta bagi anaknya. Dan itulah anugerah yang terindah, anugerah yang besar bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, menyadari kesalahannya. Tersedia selalu anugerah pengampunan dosa. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 menuliskan untuk kita demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian sukacita bagi kita, anugerah pengampunan dosa itu. Nyanyian Kidung Jemaat 36 kita pujikan baitnya yang pertama, mengaminkan berita anugerah pengampunan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, setelah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita, dan selalu menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, maka kita percaya di depan kita
Tuhan menyediakan hidup yang baru. Dan kita patut menjalani itu hanya dalam satu iman kepada Allah Tuhan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Sidi jemaat saya undang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat Yesus Kristus, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di minggu ini, Minggu 21 Juni tahun 2020, kepada kita bagian Alkitab dipilihkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagaimana biasanya untuk kita pelajari, renungkan, dan berjuang untuk hidup di dalamnya. Dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita untuk waktu baca, kita bisa mengerti bagian-bagian ini dengan baik. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hubungkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang Kau taruh di dalam kami. Hidupkanlah kami dengan hikmat dan pengertian-pengertian surgawi-Mu. Supaya kami semua, baik orang tua, anak-anak, kami semua bisa mengerti maksud Tuhan sesuai tingkat pengertian kami masing-masing, sesuai yang Tuhan sediakan untuk kami sebagai berkat dari bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya membaca untuk kita semua bagian-bagian Alkitab ini. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Untuk kita Alkitab dituliskan demikian. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus,
Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian jauh bagian-bagian Alkitab untuk kita. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi pemberian persembahan, kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 450 dengan sukacita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kidung Jemaat 450. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, semua yang kami punya yang ada pada kami percaya adalah berkat yang datang dari Tuhan. Kalau pagi ini dalam ibadah ini, kami boleh memberi persembahan pengucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan sebagai kewajiban-kewajiban kami dalam pembangunan persekutuan hidup jemaat melalui yuran-yuran sidi jemaat. Bahkan persembahan dalam tanggung jawab pembangunan gedung gereja melalui kewajiban-kewajiban kami. Kami tahu Tuhan Allah, semua ini kami berikan karena Roh Kudus Tuhan mengajar kami untuk memberi kepada Tuhan apa yang patut kami berikan kepada Tuhan. Selain hidup kami, tapi juga apa yang menjadi kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami percaya persembahan-persembahan ini diberkati oleh Tuhan, sebab Tuhan pasti menilik hati kami waktu kami memberikan semua pemberian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, yang agung bagi kami bawa seluruh persembahan kami dan kami taruh kepada Allah Tuhan langit dan bumi, Sang pemilik seluruh hidup kami. Amin. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Bapak, Mama, dan adik-adik, saudara-saudara yang sedang ibadah saat ini, baik mungkin pagi hari kah atau malam kah, terima kasih untuk terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Shalom untuk kita semua. Sekali lagi, shalom.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan datang ke dalam khotbah di minggu pagi ini atau di hari Minggu ini. Minggu 21 Juni tahun 2020. Bagian Alkitab sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 40 dalam judul peraturan dalam pertemuan jemaat. Dan tema yang diberikan dalam bahan khotbah yang disediakan oleh Sinode GKI bagi kita adalah peraturan dalam pertemuan jemaat. Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang Kristus Yesus kasihi, di hari Minggu kemarin pada tanggal 7 kita sudah belajar sama-sama tentang kuasa Roh Kudus. Dan di kesempatan itu secara khusus saya dalam khotbah mengajarkan kita atau belajar bersama-sama dari teks Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12 tentang bagaimana supaya saya juga dikuasai oleh Roh Kudus dan mengerti kuasa Roh Kudus dalam hidup saya tiap-tiap hari. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah juga belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana karunia Roh Kudus itu menuntun kita untuk bertindak sopan dalam ibadah. Menurut teks 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, saudara-saudara, secara keseluruhan penjelasan berhubungan dengan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu bisa membaca itu mulai dari pasal 12. Dari 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 1 Korintus pasal 14 ini keseluruhannya berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus dan bagaimana karunia-karunia itu dipergunakan. Sehingga saya menemukan ada dua ayat yang menjadi, bukan dua ayat, ada ayat yang menjadi pusat dari seluruh pengajaran tentang karunia Roh Kudus dan bagaimana menggunakannya. Saya menemukan itu pada ayat yang keempat sampai dengan 6 dalam pasal 12. Di bagian ini saya mengerti bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang sumber dari karunia-karunia roh itu. Nah, ayat 14 sampai 6 dari pasal 12 saya baca untuk kita semua. Seperti ini dituliskan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Inilah dia. Dari pasal 12 sampai dengan pasal 14 dalam penjelasan Rasul Paulus tentang karunia-karunia roh itu, yang pertama adalah sumber karunia roh itu dari mana? Itu yang patut kita mengerti. Yang kedua, kalau kita sudah mengerti sumber dari karunia roh itu dan kita sudah punya karunia roh itu, maka hal kedua adalah kita juga harus memahami fungsi kegunaan dari karunia itu. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus pada pasal 14 ayat 26 bagian akhir. Bapak Ibu perhatikan, di bagian itu ia tulis demikian. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi dari mana karunia-karunia roh itu berasal, kita tahu bahwa semuanya datang dari satu roh, semuanya berasal dari satu Tuhan, semuanya dikerjakan oleh satu Allah yang sama, dan semua punya fungsi yang sama, yaitu untuk membangun.
Nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak juga boleh baca ya. Dari pasal 12 sampai pasal 14, jangan putus. Sebab itu satu kesatuan yang Rasul Paulus jelaskan tentang bagaimana karunia roh itu, rupa-rupa karunia itu, apa yang kita harus pakai, fungsinya dan seterusnya. Nah, karena itu saudara-saudara, dari dua bagian ini, saya ingin mengajak kita lebih khusus untuk fokus pada apa yang kita bisa pahami sebagai membangun. Karunia roh untuk membangun. Sebab ayat 26 tadi sekali lagi mengatakan, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Maka saya ingin mengajak kita ke dalam satu tema yang paling kecil, yaitu fungsi dari karunia roh untuk membangun hidup persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Fungsi dari karunia roh untuk membangun persekutuan hidup dengan Tuhan dan sesama. Sehingga sebagaimana selalu biasanya untuk masuk ke dalam tema-tema itu, saya mengajak kita selalu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa memahami bagian-bagian ini. Nah, karena itu pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan karunia roh untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagaimana menggunakan karunia roh untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam konteks ini, secara khusus ayat 26 sampai dengan ayat 40, itu benar bahwa Rasul Paulus membicarakan bagian ini kaitan dengan bagaimana karunia roh itu dipergunakan dalam ibadah, dalam persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya persekutuan-persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah itu tidak kacau. Coba bayangkan, di sini Rasul Paulus lalu kemudian atur supaya mereka bisa teratur. Sebab kalau semua orang yang punya karunia itu, misalnya karunia bernubuat datang terus satu bicara di sana, satu bicara di sini, satu di belakang, satu di depan, itu jadinya seperti di pasar saja. Atau ada orang yang punya karunia bahasa roh, itu Rasul Paulus sudah jelaskan di pasal yang ke-12 itu. Ada orang yang punya karunia bahasa roh, terus orang yang masuk ini tidak mengerti. Lalu dia bicara-bicara saja, orang tidak mengerti, tidak bisa bertumbuh. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup persekutuan jemaat GKI di Tanah Papua, kita mengaku bahwa GKI adalah gereja yang amat sangat tertib dalam ibadahnya. Peraturan-peraturan ibadah kita sangat jelas sekali. Ibadah kita sangat tertib seluruhnya. Sehingga di kesempatan ini saya tidak akan bicara tentang peraturan supaya tertib. Sebab semuanya sudah tertib. Tapi saya akan mengajak kita untuk bicara tentang tema kita tadi. Bagaimana menggunakan karunia roh untuk membangun dalam hidup persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Mari kita belajar sama-sama dari bagian ini. Karena itu menurut saya hal yang pertama adalah setiap orang, setiap anggota gereja, setiap anggota jemaat harus tahu karunia apa yang saya punya. Bapak, mama, anak-anak, kita semua harus tahu. Saya ini punya karunia apa ya? Mungkin, jangan sampai Satra punya karunia. Jangan-jangan ada yang bilang, Satra punya karunia untuk tahu berdoa, jadi yang suruh saya berdoa sudah. Dan itu sudah kita pengalaman. Lalu ada orang yang kita bilang, mari jadi majelis. Ada yang bilang, tak usah kasih saya tanggung jawab jadi majelis. Satra punya karunia ya untuk cerita Alkitab. Atau untuk khotbah terhadap Satra punya itu. Terus mungkin juga kita bilang, ya mari ikut paduan suara, vokal grup. Kami yang punya karunia menyanyi saja yang pergi ikut. Yang saya ini Satra punya karunia itu. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu kita perlu mengerti jenis dari karunia. Karunia apa yang kita punya? Sebab contoh yang tadi saya cerita itu lebih kepada karunia rohani. Karunia yang sifatnya membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab tadi tema kita adalah
Karunia menggunakan karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi fungsi karunia untuk membangun itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah fungsi karunia roh untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Fungsi karunia roh untuk mengerti maksud Tuhan. Fungsi karunia roh untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Dan jenis-jenis karunia roh inilah itu yang disebut dengan karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia penyembuhan, karunia penglihatan atau pewahyuan. Nah, itu karunia-karunia yang menolong orang untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau, untuk memberitahukan apa yang Tuhan mau, untuk mengajar apa kehendak Tuhan. Itu karunia-karunia dalam hubungan dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebelum saya masuk ke fungsi karunia yang kedua, saya cerita satu cerita berhubungan dengan fungsi karunia ini. Ada saya punya satu ipar. Ipar ini dia orang yang rajin sekali kerja fisik. Tapi dia juga minta maaf izin, dia juga orang yang bisa kerja fisik kalau kasih dia doping. Gitu, tambah 1 botol, tambah 2 botol, wah itu pasti semangat, mantap sekali, lancar. Kerja luar biasa. Satu kali dia bilang begini, aduh Ibu Pendeta minta maaf, Ibu Pendeta saya ini pemalas sembahyang, Ibu Pendeta jangan marah. Saya bilang, kasihan ya, jangan cara begitu, saya tidak ada hubungan untuk memarah-marah orang karena telah sembahyang, telah gereja, kalau saya kasih tahu, iyo. Habis Ibu Pendeta suruh saya kerja apa saja bisa, silahkan Ibu Pendeta, yang penting jangan Ibu Pendeta suruh saya pergi sembahyang, saya malu ya. Oh ya sudah. Terus saya bilang untuk dia begini, kenapa Bapak pikir begitu? Terus dia bilang, saya telah punya karunia ya di bagian sembahyang-sembahyang itu. Oh iya kasihan. Nah terus saya bilang untuk dia, Bapak, tapi saya lihat Bapak punya karunia yang lain. Langsung dia bilang, yo, apa itu Ibu Pendeta? Bapak punya karunia melayani yang hebat sekali. Bapak biar kerja juga dari pagi sampai malam, tidak pernah Bapak minta untuk kita kasih minum, tidak pernah minta kita kasih rokok, atau bahkan tidak minta bayaran sama sekali. Terus dia tertawa, Ibu Pendeta, tapi yang tadi saya bilang minum, yang itu Ibu jangan bicara-bicara. Bukan ya, bukan maksud itu. Terus saya bilang, Bapak ini paling sayang sama anak-anak. Biar begitu tidak pernah dia pukul dia pun anak-anak. Dia bahkan hormat sekali sama anak-anaknya. Dia juga sangat sayang sekali sama istrinya. Nah saudara-saudara, ini contoh yang saya mau cerita bahwa ada karunia yang dimiliki oleh kita manusia yang tidak kita pahami. Sebab konsep pikir kita tentang karunia itu sangat terbatas. Kita pikir yang dimaksud dengan karunia itu hanya orang yang bisa berkhotbah dengan luar biasa. Itu baru dia punya karunia. Orang yang berdoa langsung orang sembuh, itu baru dia punya karunia. Orang yang punya visi mimpi baru dia lihat, oh nanti kok begini, kok begitu, itu baru dia punya karunia. Itu benar, itu karunia yang berhubungan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Fungsi yang kedua seperti tadi saya bilang adalah membangun persekutuan dengan sesama. Seperti Bapa tadi dia punya. Dia punya karunia melayani yang luar biasa. Dia punya karunia kasih yang luar biasa. Dia punya karunia kesabaran yang luar biasa. Sehingga karunia roh untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu ada. Dan karunia untuk membangun hubungan dengan sesama manusia itu juga ada. Di mana kita menemukannya? Bapak Ibu baca di pasal 12 sampai pasal 14 ada 2 bagian yang bicara tentang karunia untuk membangun hubungan dengan sesama manusia. Di pasal 14 itu jelas tentang karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berkata-kata dalam bahasa roh dan seterusnya. Di pasal 12 itu Bapak Ibu temukan dalam tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Di bagian itu Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik sekali. Mata tidak bisa bilang sama kaki, kaki kau terada guna ya sebab saya bisa lihat. Demikian sebaliknya, kaki tidak bisa bilang sama mata, kau terada guna ya, kau bisa lihat tapi kalau saya terbawa kau kemana-mana bagaimana? Kau mau lihat apa? Tidak toh. Demikian seluruh anggota tubuh itu berguna.
Itulah karunia. Karunia untuk membangun hubungan dengan sesama manusia. Dan yang paling jelas dalam dua bagian fungsi ini, Bapak Ibu akan lihat pada pasal yang ke-13, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang dua fungsi karunia ini, yaitu karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan karunia untuk membangun hubungan dengan sesama manusia. Perhatikan saya baca untuk kita, yang diberi tema adalah kasih. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga itu bicara tentang karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini bahasa roh. Ini karunia bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu adalah karunia untuk membangun hubungan dengan sesama. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, perhatikan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan sekalipun aku memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu dia maksudnya. Karunia itu datang dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Ingat tadi dari mana karunia itu berasal? Ayat 4, 5 dan 6 pasal 12 bicara tentang bagian itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kemudian karunia untuk membangun hubungan dengan sesama anggota supaya hidup dalam damai dan sejahtera. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, Rasul Paulus kasih penjelasan yang luas sekali tentang karunia-karunia itu dalam satu tema besar, dalam satu bagian yang besar yang Rasul Paulus sebut sebagai kasih. Inilah karunia yang ada pada setiap orang. Saya baca ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah saudara-saudara, kasih itu sabar. Adakah Bapak punya karunia itu? Adakah Mama punya karunia itu? Anak-anak punya karunia itu? Ada banyak Bapak yang hari ini sabar untuk para istri. Saya menemukan dalam pastoral saya, ada banyak suami bilang begini, Ibu Pendeta, daripada nanti kita ribut-ribut saja terus, lebih baik saya tak usah bicara, saya diam saja. Kenapa? Ya karena nanti bicara salah, para bicara juga salah. Mama ini terpuas ya, kasih penjelasan juga macam tidak benar-benar, salah terus. Nah, karunia kesabaran itu Bapak punya. Demikian sebaliknya, ada banyak mama yang hari ini bergumul dengan suami. Mama-mama yang bilang, aduh saya berdoa juga saya tidak tahu Tuhan mau dengar saya kah, jawab saya kah, tapi biar sudah. Saya berdoa terus. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ayat 7 bilang bagian itu. Itu karunia. Nah saudara-saudara, karena itu mari periksa dalam diri kita. Kalau kita tidak punya karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang kita miliki dalam karunia-karunia rohani, percaya pada kita, Tuhan memberi karunia untuk membangun hubungan dengan sesama kita dalam hidup persekutuan kita. Murah hati itu adalah karunia. Ada orang yang tidak pernah berdoa mungkin. Kita bilang, orang itu malas sembahyang. Tapi dia sangat murah hati. Apa-apa yang dia punya, orang datang dia bilang, bawa sudah. Ambil sudah. Tidak apa-apa ya, kita sama-sama makan. Itu karunia Bapak Ibu Saudara-saudara. Murah hati itu karunia. Kemudian tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Ada banyak orang yang punya karunia rohani banyak tapi sombong. Dan suka memegahkan diri dengan karunia-karunia rohani itu. Menganggap orang yang tidak punya karunia rohani itu lebih rendah rohaninya daripada dirinya sendiri. Saya pendeta biasanya juga. Orang yang punya karunia penyembuhan. Dia bilang, kami itu tahu berdoa juga orang lama sembuh. Lalu menganggap rendah orang yang tidak punya karunia rohani.
Saudara-saudara, di sini dikatakan memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan megahkan diri, sebab ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari 1 Korintus pasal 13 tadi bilang, percuma ya, biar kau punya pengetahuan tinggi sampai di langit, biar kau tahu bahasa-bahasa malaikat, biar kau kasih pindah gunung juga terada arti ya, tidak ada. Itu Alkitab bilang. Kenapa? Karena karunia itu Tuhan yang kasih, bukan kitong cari, bukan kitong berusaha untuk dapat. Dengan kitong punya kemampuan, kekuatan, pengertian sendiri. Ada orang yang bekerja untuk tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, dan itu karunia. Hari ini saya juga mau bersaksi tentang orang yang bekerja untuk bagian membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, di masa kita di virus ini, ibadah-ibadah berlangsung di rumah. Dan selama ibadah-ibadah berlangsung di rumah, kita yang terima video streaming ini, pasti kita senang. Nah, ada orang-orang yang bekerja untuk hal ini sampai ke rumah kita dengan tidak dibayar. Mereka bekerja untuk memberi dengan tidak mencari keuntungan. Karena itu biasa tong bilang, jangan makan untung dalam pekerjaan persekutuan. Jangan cari untung dalam pekerjaan persekutuan. Dan orang yang tidak mencari untung, itu karena orang itu punya karunia. Begitu. Sehingga saya mau bilang untuk jemaat kita semua, orang-orang yang bekerja sampai dengan siaran ini tiba di rumah kita, mereka punya karunia tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri. Lalu, tidak menyimpan kemarahan dan kesalahan orang lain. Aduh, yang untuk ini nih saya berjuang ya. Berjuang. Karena saya tidak punya karunia untuk marah. Saya punya karunia itu marah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu sukacita. Sebab itu sebuah karunia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kalau kita mau bersama-sama menggunakan karunia untuk membangun hidup dalam persekutuan jemaat, maka mari setiap kita cari. Saya punya karunia apa Saya sudah punya karunia terhadap Dan rupanya pada setiap kita, Tuhan telah menaruh 5, 2, atau 1 karunia di dalam diri kita. Itu Tuhan Yesus sendiri bilang. Perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih Tuhan 5, ada yang dikasih Tuhan 2, dan ada yang dikasih Tuhan 1 saja. 5 dan 2 itu, dan 2 senang sekali, lalu dan 2 pergi pakai talenta itu, kemudian punya untung yang sama. Yang 1 itu dia bilang begini, aduh Tuhan, saya tahu kau itu jahat, jadi saya lebih baik simpan talenta ini 1 saja, ini bawa sudah. Tuhan itu marah sekali. Tuhan bilang, kau orang jahat ya, kau masuk ke dalam perapian yang tak pernah berhenti. Kau tidak layak menerima kasih karunia. Nah, semua kita pasti punya talenta, semua kita pasti punya karunia, di antara 2 fungsi tadi. Membangun karunia rohani untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dan karunia untuk membangun hubungan dengan sesama kita. Itu yang pertama dalam bagian ini. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan karunia untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa saya punya karunia itu ada di sini, maka yang kedua itu adalah mari kita saling menghargai di antara kita sebagai sang pemilik karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kita. Itu ditulis oleh Rasul Paulus pada bagian ini yang ia kasih contoh, supaya jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3. Ini artinya karunia itu bisa kita pakai untuk membangun persekutuan dengan saling menghargai. Seperti contoh yang tadi saya bilang di depan, jangan kita yang punya karunia rohani menganggap rendah mereka yang tidak punya karunia rohani. Demikian sebaliknya, kita yang tidak punya karunia rohani jangan merasa rendah diri dan kecil hati. Tetapi temukanlah dalam diri kita karunia yang lain. Lalu kemudian jangan iri hati kepada mereka yang punya karunia rohani. Yang ketiga, supaya karunia itu bisa kita pakai untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama dalam hidup persekutuan jemaat, maka kita harus saling melengkapi.
karunia rohani dilengkapi oleh karunia untuk membangun hubungan dengan sesama. Ayat 28 sampai 31 cerita bagian ini. Itu Rasul Paulus memberi contoh. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah 3 hal. Mengetahui karunia yang ada pada kita dan 2 fungsi karunia tadi. Berfungsi untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama kita. Kemudian saling menghargai dan saling melengkapi. Dan bagian yang terakhir dalam bacaan kita pada minggu ini, di bagian ini adalah bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada para perempuan. Waktu saya baca ini, saya pikir mungkin perempuan-perempuan banyak juga yang nanti baca ini rasa, aduh kenapa ya perempuan tidak boleh bicara di dalam pertemuan-pertemuan. Padahal yang sedang khotbah ini perempuan. Banyak perempuan yang paling banyak datang dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara, supaya kita tidak salah mengerti, bagian ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kaitan dengan tradisi Yahudi, juga kepercayaan Talmud, bahwa perempuan-perempuan tidak boleh bicara di depan pertemuan-pertemuan umum. Secara khusus perempuan-perempuan yang sudah menikah, karena mereka punya suami ada dalam pertemuan itu. Sehingga mereka harus menghargai suami-suami mereka untuk bicara lebih dulu. Nanti mereka tanya di rumah apa yang mau mereka juga ingin tahu dari apa yang dibicarakan. Sehingga bagian ini tidak mengurangi nilai para perempuan yang juga punya karunia rohani dan karunia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam diri kita Tuhan memberi karunia. Hargailah semua karunia itu. Seperti orang yang punya 5, yang punya 2. Jangan simpang. Berusahalah untuk mendapatkannya. Supaya dengan karunia itu, kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera yang direncanakan oleh Tuhan bagi kita. Yesus Kristus Tuhan menolong kita supaya kita menemukan karunia-karunia dalam diri kita dan kita menggunakannya untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita datang dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan Allah, kami dalam ibadah ini mengalami persekutuan bersama Tuhan dan persekutuan di antara kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima, bahwa pada kami semua telah Tuhan taruh karunia roh. Terima kasih kami berdoa Tuhan Allah untuk mereka yang mempunyai karunia-karunia rohani dalam jemaat. Tuhan teguhkan supaya karunia-karunia itu mereka pergunakan untuk pelayanan hidup persekutuan jemaat, membangun hidup jemaat bersama dengan Tuhan dan juga untuk diri mereka sendiri. Kami berdoa untuk para penatua, para syamaas, para penatua yang diberi karunia untuk mengajar, biarlah mereka mengajar sesuai kemurahan Tuhan. Para syamaas yang memiliki karunia untuk melayani, biarlah mereka melayani sesuai kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Allah untuk setiap rumah tangga. Kami percaya pada diri seorang bapa, pada diri seorang anak, pada diri seorang mama. Tuhan telah memberi karunia untuk membangun hubungan dengan sesama di dalam keluarga, sehingga kami saling menghargai satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di doa ini kami berdoa sama-sama untuk hidup persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani, dan untuk semua orang yang mengambil bagian dalam ibadah bersama melalui streaming video ini. Kami berdoa Tuhan, kami taruh situasi hidup kami hari ini secara khusus dalam menghadapi virus corona. Kami sedang ada dan sedang masuk dalam start awal keadaan yang disebut dengan new normal atau hidup dalam suasana yang baru. Kami berdoa untuk seluruh persiapan bagaimana caranya kami hidup di dalam situasi new normal yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Demikian juga gereja telah mengambil langkah untuk bagaimana gereja-gereja dalam hidup persekutuan-persekutuan jemaat melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan dalam situasi new normal yang sedang kami jalani atau akan kami masuki sebagai bagian dari masyarakat. Kami berdoa Tuhan memberkati pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua dalam mempersiapkan juga bagaimana GKI di Tanah Papua menghadapi situasi new normal ini dalam hidup persekutuan-persekutuan jemaat. Tuhan Allah memberkati semua para pimpinan yang sedang berpikir untuk hal-hal ini, juga di aras klasis masing-masing di seluruh klasis GKI di Tanah Papua. Demikian kami para pendeta, pelayan-pelayan jemaat bersama majelis jemaat di seluruh jemaat GKI di Tanah Papua, supaya hikmat Tuhanlah yang menuntun kami untuk mengambil langkah bagaimana kami melayani dalam situasi new normal yang akan kami masuki. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh keluarga yang sedang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah saat ini, kami percaya Tuhan memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami. Terpujilah Bapa kami yang di sorga, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, jemaat kekasih Kristus. Kita menyanyikan nyanyian rohani 129. Nyanyian rohani 129, bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Karunia baik semua dan segenap hidupku kita pujikan bersama-sama. Karunia baik semua dan segenap hidupku, marilah Tuhan dan berdatangan. Setiamu ya Bapa, berjagai langkahku agar sebut berapa besar anugerahmu. Berilah hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertemu setia hatiku. Kiranya ku lari segala harap-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Jemaat Yesus Kristus, percayalah bahwa pada setiap kita Tuhan telah berikan karunia bagi kita. Pergunakanlah karunia-karunia ini untuk membangun hidup kita secara pribadi dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita, dan untuk membangun hidup persekutuan jemaat secara bersama-sama. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tuhan langit dan bumi, yang mengaruniakan kepada kita kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Oleh kebesaran kuasa Roh Kudus, kiranya terus menguatkan kita, melindungi kita, menuntun dan mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam karunia-karunia yang telah diberikan bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita. Shalom. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.